Indonesia ini adalah negara besar. Tentu di sana-sini dalam konteks COVID-19 ini sekarang, kita juga mengalami banyak hambatan. Tetapi saya ingin sampaikan, dalam kurun waktu yang singkat, setelah 3 bulan kita mengalami tekanan yang begitu besar di dalam COVID-19, sekarang mulai kelihatan kita juga bisa mengendalikan COVID-19 walaupun kita masih sangat berhati-hati untuk penanganan ini. Karena kita berharap vaksin COVID-19 itu akan segera kita temukan atau dapat digunakan pada awal tahun depan. Pak Luhut, terima kasih masih terus di Mata Najwa. Pak Luhut, ketika Bapak mengatakan angka sudah mulai terkendali, itu apa indikatornya Pak? Karena kalau kita melihat data rasanya justru malah makin naik data-data kita soal COVID, Pak Luhut. Ya memang ada yang naik, ada yang flat, itu harus dilihat juga. Saya kan punya data ini di iPad saya, ada misalnya DKI, kita lihat ada angka absolut, misalnya ini mortality rate itu 2,5%, tapi angka meninggalnya itu memang ada naik. Saya pergi langsung lihat ke Pondok Rangon tuh kita lihat, kemarin kan sudah cerita sama Najwa, kita lihat berapa jumlah yang meninggal, kita ambil dari mulai aja, Agustus sampai sekarang September. Nah itu berapa yang meninggal per hari kita hitung per minggu. Sudah tentu kemudian rumah sakit mana saja asal daripada yang meninggal ini. Dari situ kita bisa membuat analisis, oh ini kalau harus perbaikin. Ya cukup bahwa sekarang ya belum ada perbaikan yang signifikan sama sekali belum. Tapi saya pikir kalau tadi penanganan di rumah sakit kita bisa lakukan lebih baik, standarisasi di katakanlah Jakarta dulu ya, kita bicara 61 rumah sakit di Jakarta rujukan ini bisa punya standar yang sama di ICU-nya, obatnya, penanganan oleh dokter, nurse-nya, kemudian dengan alat-alatnya. Yang kemarin saya sudah jelaskan macam-macam obat itu, kalau itu ada, itu hasil diskusi dari Kementerian Kesehatan dengan 5 asosiasi. Jadi dalam proses pengambilan keputusannya bukan Kementerian Kesehatan sendiri. Dan saya perintahin mereka untuk lakukan itu. Dan sudah dilakukan dan sudah jadi buklet, sudah ada buku panduan. Dan sekarang sedang mulai disosialisasikan. Besok hari Jumat saya akan cek di rumah sakit itu sudah jalan belum. Nah kita melihat itu sendiri, kita berharap akan bisa mengurangi angka kematian. Nah kan selama ini semua hanya berapa rumah sakit yang punya obat lengkap dan alat lengkap. Sekarang kita mau 61 rumah sakit ini akan begitu. Pak Luhut, soal tadi Pak, soal protokol atau standar perawatan manajemen rumah sakit. Itu baru kemudian kemarin setelah rapat yang Bapak pimpin itu baru keluar dan baru akan disosialisasikan dan dilakukan minggu ini. Padahal kita pandemi sudah mau masuk 7 bulan Pak Luhut. Bagaimana kemudian kita bisa melihat ini kan sudah begitu banyak waktu, tenaga, korban yang hilang Pak Luhut. Ya sudah dilakukan juga bulan-bulan yang lalu, tapi mungkin belum setajam apa yang sekarang kita lakukan. Itu aja. Misalnya ada beberapa macam obat yang kemarin itu belum ada. Tadi semua sudah kita percepat. Ada misalnya untuk blood plasma konvalesen itu misalnya alat untuk menarik dari tubuh, dulu jumlahnya terbatas, sekarang sudah dipesan ada 100, saya bilang pesan lagi 200 atau 300, pokoknya semua rumah sakit harus punya itu salah satu teknologi yang bisa mengatasi udah kasus yang berat. Nah kita kelompokkan dengan ringan, sedang, berat, dan kritikal. Nah itu dikelompokkan sehingga nanti penanganannya itu betul-betul terukur. Nah, saya yakin dari jawaban dari teman-teman dokter yang ahli paru apa semua, mereka mengatakan dengan ini mestinya akan lebih banyak turun dulu. Ya, walaupun mungkin hanya berapa rumah sakit yang lengkap, Persahabatan, mungkin Pertamina, mungkin RSPAD, mungkin rumah sakit RSUD atau yang lain alatnya nggak lengkap, sehingga sudah orang parah baru dipindahkan kemari. Iya, setelah 7 bulan baru Pak. Itu dia kemudian banyak yang menyesalkan kenapa kemudian memakan waktu sedemikian lama untuk mengkoordinasikan berbagai hal yang selama ini seharusnya bisa dilakukan. Pak Luhut, Anda kerap menyebut critical time kita 3 bulan. Sampai vaksin bisa didistribusikan pada Desember. Tapi Pak, WHO dan sejumlah pakar itu wanti-wanti kan Pak, vaksin jangan dianggap solusi ajaib. Karena barangnya belum ada, masih uji klinis, kalaupun dipaksakan siap, efektivitasnya belum terjamin,
dan proses distribusinya pun juga tidak akan sederhana, Pak Luhut. Ya kita semua exercise itu Najwa, bukan kita ini diam aja atau terima taken for granted aja, enggak. Tadi saya masih ketemu dengan Sinovac. Sinovac tadi datang baru dari Bio Farma di Bandung. Dan mereka sudah bilang mereka siap mulai, nanti bisa diproduksi mereka di November jumlahnya. Jadi uji klinis mereka juga diharapkan sudah selesai. Ya kita berharap untuk bisa dapat nanti dari G42, United Emirates Arab, itu kita coba approach mereka tambahan di bulan di Desember. Apakah itu semua jaminan? Tidak, kan semua harapan. Kalau mau nanti jaminan kan ya kalau sudah terbukti lah. Kalau enggak mana? Apa yang plan yang kita buat? Jadi kalau kita hidup tidak optimis juga, terus saling menyalahkan, saya juga terus terang sedih karena banyak pemimpin-pemimpin kita ini, intelektual kita ini yang asal mudah saja bicara, enggak dengan data yang lengkap. Sekali-sekali itu mau pikir itu ya. Tanya dirimu, hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kau buat pada negeri ini? Apa kau maling sebelumnya memperkaya diri? Pak Luhut. Sekarang lu berani bicara gitu karena tidak ketahuan. Saya hanya ini karena itu salah satu faktor yang membuat suasana tuh tidak bagus. Pak Luhut, dan itu para pakar tuh hanya mengingatkan bahwa jangan sampai ada euforia berlebihan soal vaksin yang akhirnya menimbulkan rasa aman palsu dan berdampak pada pengabaian protokol kesehatan, Pak. Sesuatu yang kita lihat sendiri saat ini tingkat kepatuhan publik terhadap protokol kesehatan masih jauh dari ideal, Pak Luhut. Sekarang kan Najwa udah lihat sendiri kemarin apa yang saya lakukan. Ya kan, kemarin udah lihat tuh bagaimana kami fit call berapa ratus orang yang hadir dari semua layer, dari mulai gubernur, menteri, gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres sampai kepada tingkat dan Ramil. Kita masukkan itu. Sekarang Anda lihat di semua Jakarta, di sudut-sudut Kapolda ini, Polda Nana itu sudah melakukan satu sosialisasi yang pakai toa, pakai macam-macam. Sampai mungkin mau nyemprot air pada orang yang berkerumun. Semua kita lakukan. Bahwa ada mungkin di sana sini kurang, saya berkali-kali katakan, kita kan manusia. Jangan terus gampang menyalahkan gitu. Apa dia udah pernah berkarya yang hebat? Kan belum juga. Karena ini kita penyakit, masalah baru. Siapa sih yang sudah pernah mengalami ini? Ada bilang dia ahli epidemiolog. Pernah dia ngalamin gini? Kan enggak juga. Dunia semua menjadi bingung sendiri kadang. Amerika negara sehebat itu aja bingung. Jadi saya ingin katakan kita nih optimis, tapi optimis yang terukur. Ya terukur, saya ulangin. Jadi saya ingin garis bawahi strategi kita. Kita menangani rumah sakit, kita menangani karantina, dan kita menangani tadi masyarakat ini. Makanya di masyarakat ini saya himbau, kalau tidak kita membuat kita disiplin, siapa lagi? Jadi misalnya berkumpul rame-rame itu Najwa. Itu seperti misalnya ada orang ada pikiran-pikiran politiknya, dikontrollah birahi kekuasaannya dulu. Karena akibat dari dia itu, tahu nggak bahwa ada klaster? Sadar nggak dia bahwa dengan kumpul-kumpul rame itu bisa yang kena dan bisa mati. Hanya karena birahi kekuasaan saja, birahi politiknya saja. Itu saya kira harus dikendalikan dalam konteks sekarang ini. Bukan soal apa-apa, setelah ini selesai, Anda mau demo, suka-sukamu di situ. Tapi hari ini kau punya tanggung jawab. Mungkin pangkatmu, mungkin bintangmu 4, mungkin kau mantan menteri, mantan ketua ini. But you have responsibility to the people of Republic of Indonesia. Saya ingin katakan sama mereka itu. Jadi kalau Anda bikin ribut-ribut itu dampaknya itu ada orang yang menjadi korban akibat ribut-ributmu itu. Pak Luhut, saya mau tanya langsung spesifik to the point. Yang Anda maksudkan deklarasi kami di Magelang beberapa waktu yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan? Najwa nggak usah ngadu-ngadu. Saya bertanya supaya spesifik, Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi politik, ngomong-ngomong birahi politik, siapa saja yang merasa itu silahkan. Ya, Pak, direnungkan. Saya udah katakan tadi Najwa. Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, ya, tapi jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Ya, jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia. Bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia. Di mana kau berada. Yang membuat kau makan, membuat kita makan.
Baik, Pak Luhut, tapi saya ingin bertanya, kalau tadi concern-nya adalah birahi politik tidak bisa dikendalikan, kumpul-kumpul bisa menciptakan klaster baru, tetapi pada faktanya pilkada tidak ditunda oleh pemerintah. Bukankah itu sama saja berpotensi menciptakan klaster baru? Setelah Pariwara dijawab ya Pak, kita akan bahas soal itu, soal pilkada, dan saya ingin tahu betul-betul pandangan Pak Luhut soal itu. Karena Pak Luhut yang diberi tugas untuk mengendalikan COVID, tapi di sisi lain ada keputusan keluar dari pemerintah bahwa pilkada jalan terus. Bagaimana ini Pak Luhut? Setelah Pariwara kita akan bahas.